Speditor Reformam, abinya Balda dari Jambi menuju Mekah. Nah, saya sekarang bersama motor NMAX, Yamaha NMAX Reformam yang kemarin nemenin saya sama Balda selama kurang lebih 8 bulan dari Indonesia menyusuri Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian menyeberang ke semenanjung Malaysia dan terus Thailand, Myanmar, Pakistan, India dulu ya, Pakistan, Iran, Uni Emirat, dan akhirnya finish di Saudi Arabia. Jadi motor Yamaha NMAX RFM ini dulunya saya dapetin dari seorang teman ya, sama pendaki gunung. Kemudian dia butuh uang kuliah, kemudian saya juga butuh motor karena memang sudah saya rencanakan untuk naik motor ke Mekah itu. Akhirnya saya dapat NMAX ini. Saya awalnya tidak memilih-milih motor ya, apa mana yang dapat ya itu yang saya pakai gitu kan. Karena waktu itu saya hanya punya motor kecil yang mungkin tidak bisa dipakai untuk jarak jauh. Waktu saya dapat itu dia pakai lampunya lampu Proji, tapi kemudian ketika saya riding sampai ke Semarang, lampu Proji ini ya, dua ini ternyata sering putus sekring. Akhirnya saya kurangin satu waktu itu, yang kiri saya matiin, saya pakai satu aja sampai ke Kalimantan di Pontianak. Lalu di sana disarankan untuk pakai lampu tembak, dan ini dapat dari teman sesama klub di Singkawang, di NCI Singkawang. Lalu dipasang di sini. Waktu itu belum pakai crash bar ya, cuman ada besi ke sini. Ini pasang di atas. Tapi ternyata ada aturan internasional, lampu tembak itu nggak boleh lebih tinggi dari lampu ini, minimal harus sejajar. Makanya kemudian dibuat crash bar. Kalau yang kemarin saya pakai itu kecil, kalau ini kan gede nih. Ini kecil. Kemudian itu buatnya disambas ya, kemudian dipasang di sini. Lalu ketika sampai di Miri, ada teman rider NMAX Malaysia bilang, ini lampu kamu ini terlalu nyebar, nggak enak. Kemudian dikasih nih lampu tembak kecil ini, dan dua ini yang akhirnya nemenin saya sama Balda sampai ke Mekah ini. Luar biasa lampu ini. Kemudian uban lagi, kalau windshield ini sudah dari si punyanya itu sudah ada. Windshield ini yang tingginya sekitar 60 cm ya, jadi cukup untuk menahan angin Balda di sini. Jadi Balda terlindung dari angin, juga bisa melindungi HP sini. Nah untuk HP, karena perjalanan itu saya totally pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai GPS, bukan GPS, pakai Google Map sama Map.me. Jadi saya pakai ini, pakai phone holder di sini untuk apa namanya penunjuk jarak, penunjuk arah. Kemudian ini juga ada juga sebenarnya phone holder di sini untuk Balda nonton nonton atau main tuh di sini nih. Ini ada phone holdernya, teman, nggak saya bawa. Jadi ini untuk Balda, yang di sini untuk saya nih, di sini. Itu kemudian spion saya pasti pakai standar waktu itu. Ini saya ganti karena kemarin dalam pengiriman kaca spion yang asli itu ternyata burem ya, karena terlalu lama mungkin di sana. Kemudian di sini juga ada handguard. Handguard itu saya dapat dari teman YNCI di Surabaya, Om Urip. Tapi waktu pengiriman kemarin mungkin kedesak, jadi susah untuk pengereman, saya lepas untuk dibawa ke Jambi. Kemudian yang penting juga ini ada extra seat untuk Balda ya. Ini saya pasang di sini, jadi Balda nyaman duduknya di sini. Kalau tidur dia biasanya ada ke belakang, kalau nggak tidur dia harusnya ke depan. Ini belinya banyak sih di online, paling sekitar, kalau harganya sih sekitar 150-an lah, seperti itu. Kalau lampu saya nggak tahu harganya berapa karena dikasih. Handguard itu sekitar 60 ribuan. Phone holder ini paling ya 100-an lah ya. Yang kecil ini paling 80-an ribu gitu. Kemudian windshield nggak tahu nih harganya berapa, tapi mungkin kisarannya antara 200-an gitu lah, sampai 300-an itu yang sebesar itu. Kemudian hal yang penting lagi adalah boxnya. Saya bawa barang itu banyak karena kita berdua dan menempuh jarak yang panjang. Awalnya waktu dari Jambi saya nggak pakai box, pakai side bag gitu, tas seadanya lah gitu kan. Ternyata nggak nyaman, dia sering kena knalpot kan, bahkan pernah bolong sampai Surabaya itu bolong. Akhirnya ini ada box milik salah satu anggota klub YNCI juga di Surabaya, namanya Om Urip. Akhirnya beliau mengizinkan saya untuk pakai punya dia, dan saya pakai untuk sekarang. Kemudian box ini dapat dari anak klub di Jakarta. Kalau sidebox ini kalau beli sekitar 2.200.000 lah, sama bracket-bracketnya ya, bracketnya sini. Kalau ini kalau beli mungkin sekitar 900-an box GV ya. Ini yang ukuran 22 liter. Kalau ini yang ukuran 43 liter nih, yang box besarnya ini. Nah ini dapatnya dari salah
satu biker di Jakarta nih. Beli second, waktu itu saya beli 500.000 kalau nggak salah. Setelah dari Semarang kemudian balik Jakarta beli itu. Ini juga boxnya sama. Kemudian kalau posisi packing juga hampir sama seperti ini kemarin. Jadi di sini ada tas, biasanya 2 tas nih. Ini tas satu, di bawah ini tas yang isinya barang-barang yang harus dijangkau, sering dipakai, misalnya jas hujan apa tuh sering saya buat pakai di sini. Dan tas ini memang tas khusus untuk emergency, pas emergency lah gitu kan. Artinya dia ada makanan, ada apa nggak diganggu-ganggu. Jadi begitu ada apa-apa, tas ini keluar udah kita bisa bertahan beberapa hari di sini. Kalau di sini ya barang-barang kayak makanan apa yang Balda sering pakai lah gitu. Kemudian jok ini udah nggak standar ya. Awalnya saya pakai jok standar. Kemudian ketika sampai di Kucing, ada teman di Kucing itu bilang coba pakai ini, kamu pasti nyaman. Akhirnya saya pakai. Ini jok ini buatan Thailand ya, tapi saya dapatnya di Kucing Malaysia. Tukeran aja. Jok saya dipakai dia, kemudian saya pakai jok ini dan memang nyaman jok ini. Buatan Thailand di Indonesia saya yakin banyak yang buat ini. Kemudian ubahan yang lain di CVT ya. Waktu itu saya coba sampai di Kalimantan, kemudian ada teman di Kalimantan namanya Jansen, dia mekanik, sama Om Dodi ya di Pontianak. Dia bilang sarankan untuk mengganti ukuran roller gitu kan. Kalau nggak salah diganti yang ukuran 11 lah, 11 inci gitu kan. Punyanya Aerox ya. Dan memang tarikannya jadi ringan. Kemudian shock, saya juga nggak pakai yang aslinya karena yang bawaan itu karena beban berat, jadi sering mentok. Akhirnya saya ganti dengan yang nggak pakai tabung ya. Ini harganya ISS, harganya sekitar 800.000 satu pasang. Dan alhamdulillah sih dari Indonesia, ya gantinya di Semarang. Dari Semarang sampai Mekah dan balik lagi masih oke, padahal diajar kan, tapi masih oke sih. Ini nih ban yang nggak ganti-ganti nih. Saya ngomongnya sampai merinding. Ban yang saya ganti di Pontianak ya, merek Maxxis Vis atau Victra S98 ST ya. Jadi saya ganti di Pontianak. Saya isi nitrogen dan ada cairan ya, cairan yang dimasukkan sebagai penambal otomatis. Ini dari Pontianak menyusuri 10 negara ya totalnya dengan Indonesia itu. Nggak ganti-ganti. Ngurangin angin enggak, nambah angin juga enggak. Dan kemarin baru dibuang anginnya ya karena ngirim ke Surabaya. Kemudian dari Surabaya diisi angin lagi, dipakai riding lagi nih dari Surabaya ke sini masih nyaman. Padahal kemarin saya lewat jalur selatan tuh dangerous, tahu sendiri kan jalannya seperti itu. Tapi masih nyaman, masih sangat nyaman dipakai. Alhamdulillah sih nggak berkurang angin apa, artinya dia kualitasnya sangat bagus gitu kan. Ini salah satu keajaiban dari Reforma. Keren ban ini. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Nggak ada ubah-ubahan yang ekstrim gitu sih nggak ada. Kalau mesin sih standar semua dan NMAX saya kira performanya boleh lah. Apalagi kalau di jalan lurus di gurun itu kita bisa jalan sampai 120, 125 gitu. Kalau di Indonesia mah nggak ada yang jalan lurus panjang, jadi mungkin top speednya paling 110, 115 seperti itulah. Jadi ini motor kesayangan saya kemarin dari Jeddah dikirim ke Surabaya, kurang lebih sekitar 40 hari lah. Biayanya itu sekitar 36 juta sampai 40 juta lah pokoknya. Ngirim pakai kapal, kalau pakai pesawat 124 juta. Nah yang bantu ngirim kemarin ini pihak rumah produksi yang mau bikin filmnya. Mereka ingin didatangkan dan dipakai untuk properti film. Jadi kemarin mungkin teman-teman sering dengar ini mau dilelang, memang benar sudah diumumkan lelang di salah satu akun YouTube YouTuber kita di Jeddah, Om Alman Mulyana. Cuman waktu itu waktu balik dari Indonesia ada production house yang ingin bikin filmnya, jadi lelangnya kita tunda setelah film selesai. Setelah ini digunakan untuk produksi film gitu kan. Mudah-mudahan harganya tambah naik karena dipakai untuk film. Ya siapa yang mau nawar boleh nawar sendiri. Dan lelangnya, hasil lelangnya seperti awal tidak berubah. Hasilnya semuanya akan kita gunakan, hasil lelang itu akan kita gunakan untuk membantu pembangunan masjid. Ada 2 masjid, yang Masjid Asyuhada di dekat rumah saya di Hitam Bulu, Merangin Jambi.
Kemudian satu lagi masjid Baitul Amal di dekat rumah ibu juga, di tempatnya sama di Tamulu Merangin Jambi gitu kan. Semuanya akan kita donasikan untuk ke sana biar nanti kita punya efek juga di surga. Ya. Jadi teman-teman semua, apa yang saya lakukan sebenarnya tidak baik untuk dicontoh karena memang persiapannya kurang, tapi alhamdulillah bisa selesai. Artinya saya aja bisa gitu kan, bersama Balda yang umurnya masih kecil sampai ke sana dengan niatan yang kuat. Artinya kalau kita punya niat yang kuat, punya mentalitas yang baik dan persiapan yang baik, saya yakin bisa. Dan teman-teman boleh coba, tapi tetap ya harus ikuti standar-standar touring lintas negara yang baik. Bisa bertanya ke IMI, saya juga bisa menjawab insya Allah, atau bertanya kepada para rider-rider senior yang sudah pernah ke touring lintas negara gitu kan. Oke semuanya, sampai jumpa di petualangan saya berikutnya. Pada teman-teman yang mungkin juga pengen berpetualang, bolehlah kalau nanti tujuannya sama, kita riding bareng. Terus kalau saya pas riding ya, yang ketemu di jalan jangan lupa tegur ya pakai klakson, didin atau ajak saya